Bangun di tubuh baru yang super lemah, dia langsung dikasih nama Ro sama tetua desa. Dan buat bertahan hidup di fase awal ini, dia terpaksa nelan sumber protein menjijikan yang ada di depan mata. Sadar, kalau dia reinkarnasi jadi ras goblin rendahan yang gampang mati, Ro gak mau nyerah gitu aja. Dia langsung ngecek mobilitas tubuh barunya dan mutusin buat ngegrind stat dari nol. よし。 Buat ningkatin X, Ro ngajak Kichi, yang punya fisik lebih tanky buat party. Dan tanpa basa-basi Kichi langsung dideploy sebagai Vanguard buat narik aggro target pertama mereka. Taktik bitingnya sukses besar. Pas fokus musuh ke distract sama Kichi, Ro langsung manfaatin blind spot buat ngasih critical hit telak dari atas. Ternyata, Ro bawa cheat skill brutal dari kehidupan lamanya, di mana setiap dia nelan mangsanya, sistem bakal otomatis nge-extract dan ngasih ability musuh itu ke dia secara instan. 簡単に言えば、鉄だろ。 Performa grinding mereka yang efisien narik perhatian Mi, dan Ro langsung act dia masuk party, karena butuh tambahan damage dealer buat ekspedisi selanjutnya. Sambil nunggu cooldown cuaca buruk, Ro manfaatin loot drop buat crafting senjata baru, sekalian ngumpulin intel dari G soal sistem evolusi ras mereka, yang butuh level cap 100. Pas ngecek status window-nya, Ro sadar dia udah nyentuh level 86. Artinya tinggal butuh sedikit lagi push X buat trigger fase evolusi pertamanya. Party mereka makin solid pas nge-raid sarang luar merah, Ichi nahan frontline, Mi ngasih support CC dari mid-range, ngasih celah sempurna buat Rung eksekusi fatal blow. Gak buang waktu, Ru langsung ngekonsum daging ular beracun itu buat nge-bypass sistem dan dapetin passive poison resistance sama thermal vision sekaligus. Lanjut nge-clear dungeon kelelawar, party mereka sempet kena ambush di area minim cahaya, tapi Ru langsung ngaktifin thermal vision-nya buat nge-counter zone control musuh. Setelah nge-wipe out mob kelelawar, Ru nge-loot ability mereka, dan sukses dapet echolocation, bikin radar awareness dia makin gila buat antisipasi gang di area gelap. Situasi markas mendadak chaos gara-gara efek debuff dari bulan merah, yang bikin para goblin rendahan kena status berserk, dan mulai nyerang membabi buta. Buat nge-prevent friendly fire, dan ngelindungin aset tawanan, Ro dengan cerdas nge-cast rakun paralisis area, yang dia dapat dari ular kemarin, buat nge-stun massal semua goblin yang ngamuk. Besoknya mereka nemu mini-boss orc, yang lagi patroli, dan Ro langsung ngatur formasi ambush, karena sadar stat raw power musuh jauh di atas mereka. Memanfaatkan kelengahan si orc, Ro nge-dash dari blind spot atas, dan langsung nge-spam serangan critical ke titik vital di kepala buat instant kill. Akumulasi X dari nge-solo boss itu akhirnya nembus limit cap, nge-trigger sistem buat maksa tubuh Ro masuk ke fase evolusi dan respawn dengan wujud hobgoblin yang statnya udah ke-boost drastis. Buat kalibrasi power output barunya, Ro ngajak Kichi sparring, dan gila aja, speed sama refleks Ro sekarang udah beda dimensi sampai Kichi kena takedown dalam hitungan detik. Pas party mereka digang sama kawanan serigala, formasi mereka udah rapi banget. Mi ngasih cover fire dari high ground sementara Ro sama Kichi nge-burst down frontline, musuh tanpa ampun. Si Alpha Wolf nyoba nge-rush buat balikin momentum, tapi dodge reflex Ro terlalu OP, dia ngebait serangan itu terus langsung ngasih counter fatal pakai panah beracun. Setelah nge-absorb core si Alpha, Ro otomatis dapat passive pack leader, bikin sisa kawanan serigala itu langsung kena mind control, dan tunduk jadi unit summon barunya. Balik ke markas bawah pasukan serigala, dominasi Ro udah mutlak, dia resmi nge-take over posisi leader, dan siap nge-build faksi monster yang lebih brutal ke depannya. Suasana markas mendadak suram, pas beberapa goblin betina, milih buat ngakhiri hidup mereka pakai racun, dan Ru yang paham betul penderitaan mereka, mutusin buat ngasih penghormatan terakhir dengan kremasi yang tenang. 自分たちの身の上。 Beberapa hari kemudian, rutinitas balik normal dengan fokus ke power leveling generasi baru. Sementara Ro sendiri diam-diam, udah nge-farm banyak skill OP dari monster yang dia mangsa. その間にも、めぼしい敵を。 Tapi ketenangan itu keganggu pas faksi tetua alias kelompok pencari nafkah balik ke markas, dan dari tatapan Ro, kelihatan banget dia udah nyiapin strategi buat ngekudeta posisi leader. Momentum kudeta datang pas tetua bawa tawanan manusia, Ro langsung step up ngeklaim hak asuh mereka, bikin tetua trigger dan langsung narik pasukan buat ngeroyok dia. Sayangnya buat si tetua, gap kekuatan mereka udah terlalu jauh. Ro dengan gampang ngecice dia pakai jaring laba-laba. Dan secara de facto langsung ngambil alih tahta leader tanpa perlawanan berarti. Beres urusan internal, Ro langsung ngasih tawaran diplomatis ke para tawanan, ngejamin keamanan dan logistik mereka dengan satu syarat mutlak,
mereka harus transfer semua knowledge manusia ke dia. 俺に人間の知識 Buat ngebangun trust, Ro ngasih suplai makanan yang layak, sadar betul kalau skill set unik dari para tawanan ini bakal jadi aset krusial buat base building ke depannya. Gak cuma ngurus tawanan, Ru juga langsung nerapin sistem training Spartan buat seluruh goblin, ngerubah mentalitas mereka dari monster liar jadi pasukan militer yang terstruktur. Tapi masalah lama muncul lagi pas malam hari. Si mantan leader nyoba main kotor nyusup buat nyerang tawanan, padahal Ru udah masang trap dan langsung ngeeksekusi dia di tempat. Biar gak ada lagi yang berani makar, Ro ngegantung mayat si tetua di tengah hutan sebagai cyber brutal, ngirim pesan jelas kalau aturan dia itu mutlak dan gak bisa diganggu-gugat. したホブ犬が息絶えたのは Besoknya, skuad elit Ro sukses nge-take down monster kuda bercula 3 berkat zone kontrol jaringnya. Dan dari daging mangsanya, Ro nge-unlock skill serangan beruntun yang makin nge-buff DPS miliknya. Ngerasa butuh tantangan lebih, Ro mutusin buat solo run ke area hutan utara yang belum dieksplor, sengaja nyari mangsa high tier buat nge-push limit kekuatannya. Insting berburunya langsung ke-trigger pas dia encounter beruang merah raksasa, dan bukannya mundur, Ro malah hype banget ngeliat X berjalan ini, langsung dash buat inisiasi serangan. 全てを持って Beruang itu punya defense fisik yang gila, jadi Ro ngandelin agility buat ngedodge serangan fatal sambil nyari blind spot buat nyicil HP musuh pakai kombinasi tebasan kapak. Situasi makin chaos pas si beruang ngeluarin awe api, tapi Ro dengan cerdas nge-counter pack shield air, nyiptain ledakan uap buat nutupin vision musuh. Walau tangannya kena damage parah, Ro nolak buat mundur, dia manfaatin momentum pas beruang itu lengah buat ngelancarin critical strike langsung ke arah kepala. Di momen clutch terakhir, Ro ngambil resiko gila dengan masukin tangannya ke mulut beruang, angkas spell dari dalam buat ngehancurin organ vital musuh secara instan. Kemenangan epic itu ngasih reward masif. Ru gak cuma dapat skill baru dari daging beruang, tapi X miliknya juga tembus batas buat nge-trigger fase evolusi eksistensi. で俺は Proses evolusi beres. Ru sekarang upgrade jadi ogre dengan fisik yang jauh lebih badas. Bikin seluruh pasukan goblin speechless ngeliat aura dominasi leader mereka yang baru. ただい Dengan power spike yang gila-gilaan ini, Ru udah ngebuktiin kalau dia bukan sekadar monster biasa, dan siap bawa faksinya buat mendominasi seluruh ekosistem hutan. Di markas utama, Ro mulai ngecek kondisi tawanan manusia buat mastiin mental mereka tetap stabil. Karena tenaga kerja yang kooperatif itu krusial banget buat ekspansi faksi. Sementara itu, Spinel diam-diam ngeracik racun mematikan dan nyoba nyelundupin itu ke minuman Ro, berharap bisa nge-boost down HP-nya secara instan. に使うつもりだった Tapi gokilnya, Ro malah sengaja nenggak racun itu tanpa ragu, murni buat nge-flex passive poison resistance-nya, dan langsung ngehancurin mental Spinel, sampai dia nyerah total. Gak lama setelah itu, ada laporan unit Goblin yang kena critical hit, jadi Ro langsung cast sihir healing buat balikin HP-nya ke titik aman, biar formasi tempur gak pincang. Akibat insiden tadi, dan tim scouting langsung nyisir area tambang, dan hoki banget mereka nemuin celah rahasia yang ngarah ke zona dungeon baru. Pas Ro masuk buat investigasi, radar dia nangkep anomali, dan ternyata ada returner yang lagi sekarat dengan status bleeding parah di lantai. Tanpa buang waktu, Ro langsung spam sihir healing tingkat tinggi buat nyelamatin dia, karena intel dari entitas langka ini bakal jadi game changer buat eksplorasi mereka. 売り値は10億ゴルドに Berbekal info dari returner, Ro nerobos masuk ke ruang harta karun rahasia, tapi dia langsung set up posisi defensif pas denger ada footstep musuh yang mendekat. Ternyata, parti petualang manusia udah ngepung area itu, dan dari formasi mereka yang agresif, Ru sadar negosiasi udah basi, dan ini murni bakal jadi deathmatch. Pas Vanguard musuh nyoba nge-rush, Ru dengan santai ngedodge serangan pedangnya, ngebaca blind spot mereka yang terbuka lebar gara-gara overcommit. Tanpa kasih napas, Ru langsung counter pakai sihir petir AOE yang brutal, nge-stun barisan depan musuh, dan bikin formasi mereka hancur berantakan dalam sekejap. 吹っ飛ばしてやったぞ Sisa parti musuh yang panik langsung dihabisi tanpa ampun, dan Ru sukses nge-wipe out mereka semua buat ngamanin drop loot dari ruang harta tersebut. さあ Dari tumpukan loot, Ro nemuin tas dimensi high tier yang langsung dia klaim, ngebantu banget buat inventory management faksi mereka yang makin bengkak. Tapi jackpot aslinya ada di gauntlet mekanik legendaris ini, yang pas dipasang langsung nansep ke saraf motorik Ru dan ngasih buff stat fisik gila-gilaan.
Klik ke markas, Ru langsung ngedistribusiin senjata rare hasil looting ke Kichimi dan buat naikin base DPS squad utamanya secara drastis. Buat ngetes gear baru, mereka langsung ganking beruang raksasa, dan combo serangan mereka sukses ngeburst monster itu tanpa ngasih celah buat counter. よりだ。そして念 Besoknya, Ru mutusin buat solo farming di zona hutan dalam ngincer monster spesifik kayak laba raksasa dan rusa merah buat ngekstrak skill pasif mereka. Gak berhenti di situ, dia juga ngetank serangan charge dari Minotaur dan langsung eksekusi monster itu pakai pukulan fatal buat nyerap raw powernya. D1 ジョルトカウンター Di tengah farming, Ru gak sengaja masuk ke teritori Dryad. Dan dia langsung manfaatin momen ini buat negosiasi buff lingkungan demi ngamanin suplai faksi. Negosiasi itu berujung pada kontrak fisik yang intens. Bikin Ru dapat blessing langsung dari sang Dryad, yang otomatis ningkatin affinity sihir alamnya. Pas Ru balik, Spinel langsung nyadar ada perubahan aura yang drastis. Tapi Ru dengan cerdas pakai skill charm barunya buat ngepasify kecurigaan si alchemist. Akibat pressure mental dan charm yang overpower, Spinel dan tawanan lainnya akhirnya tunduk total, ngunci loyalitas mereka, dan bikin posisi Ru sebagai alpha makin absolut. でも勝手な真似は絶対 Sistem radar Ru makin tajam, dia bisa deteksi level ancaman dari jauh, dan pas ketemu rombongan elf yang sok berkuasa ini, dia langsung kalkulasi kalau mereka cuma bakal jadi beban taktis. なるほど。 Gak terima disuruh jadi pion gratisan buat ngelawan manusia, Ru nolak mentah-mentah, dan pas si Kapten Elf nyoba main kasar, Ru langsung nge-counter PK speed gila buat ngunci pergerakannya. このまま首を Buat ngasih efek jerat tanpa buang energi, Ru ngeluarin skill benang merahnya buat ngiket masal para elf. Sengaja ngasih pressure mental, biar musuh down dan gak berani macem-macem lagi. Lanjut hunting, Ru nemu Grey Slime yang alot, jadi daripada buang waktu adu fisik, dia langsung nembakin magic api buat ngeburst pertahanan si Slime sampai hancur berkeping-keping. その数 Trik Horse Slime itu, Ru nge-loot skill cloning material, dan dia langsung ngetes bikin doppelganger mini dari darahnya sendiri buat ngebuka potensi intelijen jarak jauh yang super efisien. Skill cloningnya langsung diaplikasiin buat bikin baju para cewek, tapi ini bukan sekadar fashion, karena benang itu udah di-infuse darah Ru, biar bisa jadi tracker darurat kalau ada yang diculik. Prediksi Ru tepat, para elf balik lagi bawa pasukan, tapi gak mau repot, Ru langsung nge-cast kombinasi magic engine dan jaring laba-laba buat ngecicil seluruh pasukan musuh dalam sekejap. Sebagai hukuman, Ru jadiin para tawanan ini samsak hidup buat latihan tempur pasukannya, sebuah strategi cerdas buat naikin XP anak buahnya sambil ngurangin jumlah musuh, tanpa harus turun tangan sendiri. 行きたければ Di sisi lain, Kichi lagi asik grinding solo ngelawan monster beruang, dan berkat insting bertarungnya yang makin buas, dia berhasil nge-execute musuhnya buat nembus level cap 100. Hasil grinding kerasnya kebayar, Kichi berevolusi jadi Minotaur varian dengan armor kulit yang super keras, dan saking pedenya dengan stat baru, dia langsung nantangin Ru buat adu mekanik. おめろお前が Walaupun Kichi udah dapet buff gede gilaan, Ru tetap unggul di teknik dan combat IQ, dia mancing serangan Kichi terus nge-counter PK, pukulan telak ke blind spot yang bikin Kichi langsung tepar. Pasca duel, Ru kehabisan stamina dan pingsan, tapi di alam bawah sadarnya, ada entitas misterius yang ngasih dia buff tambahan berupa familiar, bikin potensi tempurnya makin gak masuk akal. Efek domino evolusi terus berlanjut, Sei sekarang naik kelas jadi half spell lord, dan dia langsung pamerin output magic apinya yang udah di-upgrade dengan AoE damage yang bener-bener ngeri. Gak mau kalah, juga berevolusi jadi half earth lord, dan dapat senjata baru, bikin Ru nyadar kalau anomali evolusi massal ini gara-gara asupan nutrisi dari daging monster high tier yang mereka konsumsi. Nyadar gap kekuatan makin jauh, para goblin veteran mutusin buat pensiun dari garis depan. Dan sebagai bentuk respect, Ru ngasih senjata magic khusus buat self-defense mereka di alam liar. Lagi patroli, Ru nemu mayat orcs dan langsung nge-loot genetiknya, hasilnya jackpot, dia dapat skill monster tamer yang bakal krusial banget buat ngebangun pasukan kavaleri ke depannya. モンスター Buat ningkatin koordinasi taktis, Ru nge-craft alat komunikasi dari tulang dan magic. Jadi dengan item ini, command center bisa langsung ngasih instruksi real time ke semua unit di medan tempur. 本当だキコ Skill timernya langsung dipraktekin buat ngetame monster-monster liar, kayak kuda bertanduk 3 dan kawanan serigala, bikin mobilitas dan daya gedor pasukan Ru sekarang naik ke level yang beda. ブラックウルフ Rubelia juga nunjukin progres gila setelah dapet job Noir Soldier, reflex dodge dan akurasi serangannya makin presisi, jadi dia bisa ngehandle multiple target tanpa buang banyak stamina. 1対1で戦う Situasi mendadak chaos pas kawanan kobold lari ketakutan dikejar pasukan undead, Radar Ru langsung nangkep sinyal bahaya karena formasi musuh terlalu rapat dan siap nge-spam panah.
Tanpa panik, Row instruksiin pasukannya buat switch ke senjata tumpul, karena senjata tajam gak mempan lawan tulang. Dan Kichi langsung nge-break garis depan musuh pakai pure raw power. Row akhirnya nemuin si biang kerok, Greater Skeleton yang jadi komandan pasukan, dan setelah nge-dismantle bosnya dengan gampang, sisa-sisa kobold yang selamat langsung tunduk total ke Row. されど今我らがここにこう Gak lama setelah ngamanin sisa pasukan kobold itu, Radar Row langsung nangkep pergerakan aneh dari sekelompok prajurit manusia di hutan, dan setelah dianalisa, ternyata target mereka adalah nyulik anak kepala suku elf buat dijadiin sendera taktis. Malamnya pas konvoi elf disergap, Row gak buang waktu buat intervensi, dia manfaatin blind spot musuh, dan langsung eksekusi mereka pakai jebakan kawat super tipis yang fatal banget. Balik ke markas, Row langsung interogasi tawanan buat ngorek info soal invasi manusia yang bakal datang, terus dia ngeabsorb kemampuan mereka buat nambahin arsenal skillnya sebelum perang pecah. Sementara itu, si cewek elf yang baru sadar langsung panik ngeliat dia berevolusi jadi high elf, tapi Row dengan tenang ngejelasin situasinya, biar mental si cewek gak makin down. Besoknya pas Row nganterin dia pulang, penjaga desa elf langsung masang posisi hostile, untungnya si cewek gercep pasang badan buat ngehindarin friendly fire yang gak perlu. 待ってください。彼ら Masuk ke sesi diplomasi, Row main pinter dengan minta kepala suku nentuin sendiri harga nyawa anaknya, dan taktik ini sukses bikin dia dapet senjata rare tier plus perlengkapan mithril gratisan. Balik lagi ke markas, Mi ternyata udah berevolusi jadi dampir dengan spek Magic S yang gila-gilaan. Jadi Row ngasih kacamata khusus buat nge-seal efek pasif dari mata iblisnya, biar gak ngebahayain kawan sendiri. Gak cuma Mi, juga naik kelas jadi Half Earth Lord, yang bisa manipulasi medan tempur, disusul Sato yang dapat job Half Bloody Lord dengan spesialisasi kontrol darah buat offensive pressure. Ngeliat pasukannya makin OP, Row mutusin buat ngasih nama baru ke para komandan elitnya, sekalian ngebentuk sistem hierarki yang jelas, biar komando tempur nanti lebih terstruktur. Buat ningkatin efisiensi latihan, Row nyoba nge-cast skill necromancy barunya, dan hasilnya, dia berhasil nge-summon skeleton armor kelas berat yang cocok banget buat dijadiin samsak hidup. Di tempat lain, squad kobold lagi dilatih keras buat ningkatin level mereka, dan pas ada monster babi hutan raksasa nge-rush, Asue langsung nge-counter PK pure physical damage yang brutal, abis. Sementara itu, di ruang crafting, Emery yang udah berevolusi jadi Elemental Smith sukses, nge-upgrade halberd milik Row PK kombinasi batu roh, bikin output damage senjatanya makin gak ngotak. Di tengah persiapan perang, Kichi tiba-tiba narik Row buat minta saran taktis soal asmara, karena dia ngerasa insecure buat nembak Asue yang sekarang speknya udah jauh di atas dia. Malamnya, Kichi ngumpulin semua nyalinya buat ngedrop confession langsung ke Asue, dan tanpa disangka-sangka, serangan mental itu sukses nembus pertahanan si cewek. あのな Efek buff dari jadian semalam bener-bener nyata. Kichi sama Asue jadi over-energized pas sesi sparring pagi, sampai-sampai skeleton armor buatan Row hancur lebur kena one hit KO. Gak mau kalah pamer, Row ngetes form exoskeleton armor barunya, yang ngasih boost defense dan regen gila-gilaan, biarpun secara visual desainnya agak bikin dia malu sendiri. Keesokan harinya pas hujan turun, sesi latihan dipindah ke dalam goa, di mana Row ngedrill Rubelia soal close combat sambil ngecek prototipe crossbow baru buatan divisi Erda. Dari divisi alkimia, Spinel mamerin item crowd control baru berupa pasak tulang yang bisa ngerut musuh di tempat, sebuah utility item yang bakal krusial banget buat war nanti. Tiba-tiba suasana jadi tegang pas utusan elf datang bawa intel darurat, ngelaporin kalau pasukan utama manusia udah mulai nge-push masuk ke teritori hutan, dan mereka butuh backup secepatnya. Ngeliat ini sebagai peluang emas buat unjuk gigi, Row langsung ngumpulin semua elitnya, dan ngeresmiin faksi tentara bayaran mereka dengan nama Parabellum, siap buat ngebantai siapa aja yang berani ngalangin. Row spot ada magical barrier yang ngelindungin markas musuh. Daripada buang waktu buat frontal assault, dia manfaatin air jet lamp-nya buat nge-snipe core barrier itu dari jauh, langsung nge-shatter pertahanan utama mereka, dan bikin camp panik. Tanpa ngasih napas, Row langsung ngasih komando buat bombardir markas, musuh pakai kombinasi sihir api, dan es dari E dan C. Nyiptain chaos area yang masif sebelum pasukan infanteri masuk buat nyapu bersih sisa-sisanya. Buat nambah pressure, Row manggil pasukan tengkorak buat nge-rush garis depan musuh. Tapi tiba-tiba, Teres East muncul nembus asep. Bikin Row tertarik buat ngetes seberapa jauh kapabilitas tempur ksatria cewek ini. Ngeliat mage musuh berhasil nge-clear wave pertama, Row malah sengaja nge-buff Terise. Dia pengen mancing potensi maksimal musuhnya buat ngukur kekuatan asli mereka sebelum ngasih counterplay yang fatal. Teres yang udah cornered nekat ngajak duel 1 lawan 1 dengan taruhan nyawa dan kebebasan.
Ro nerima tantangan itu, tapi sekalian ngasih instruksi ke pasukannya buat ngebantai sisa prajurit musuh yang lain, biar gak ada gangguan. Sementara Ro sibuk duel, Kichi, Mi, dan Sato langsung ngeksekusi sisa pasukan manusia tanpa ampun. Mereka ngeksploitasi mental musuh yang udah hancur, ngebantai habis-habisan buat mastiin gak ada satupun yang bisa kabur bawa informasi. もっと元気いっぱい今日 Balik lagi ke duel, Therese sempet dapat momentum berkat support dari magenya. Tapi Ro langsung nge-counter pakai burst energi masif yang nembus pertahanan mereka, ngebuktiin kalau gap kekuatan mereka terlalu jauh buat dikejar. Gak mau ngasih celah, Ro manggil rentetan shield magis buat ngeblok serangan Therese sekaligus mantulin damage-nya balik. Taktik zone control ini sukses bikin Therese dan magenya kena backlash fatal dan langsung tepar. バックアタックで Setelah nangkep para ksatria, Ro masangin item mind control buat ngorek informasi krusial. Dari situ, dia dapat blueprint rute invasi pasukan manusia, ngasih dia advantage taktis buat nyiapin ambush di titik-titik buta musuh. 人間たちは数の Bekal info intelijen, Ru dan Kichi nyiapin jebakan maut di jalur sempit hutan. Pasukan manusia yang jalan tanpa formasi defensif langsung kena panis telak waktu pohon-pohon raksasa tumbang dan ngancurin barisan depan mereka. Momentum musuh makin hancur gara-gara rentetan jebakan batu dan serangan sniper dari squad Mi. Formasi mereka pecah berantakan, bikin banyak prajurit yang panik, malah masuk ke area pitfall trap yang udah disiapin. それをかわしても Komandan musuh nyoba bikin shield wall buat nahan damage, tapi itu malah jadi sasaran empuk. Squad I langsung ngenuk formasi rapat itu pakai sihir. Dilanjutin hantaman batu raksasa yang nge-wipe out pertahanan terakhir mereka. 戦況が膠着したので Ngelihat formasi musuh udah bolong, Kichi langsung ngedash masuk buat melee sweep. Dia ngacak-ngacak sisa pasukan dengan brutal, sampai akhirnya Steel nyoba ngeflank dari blind spot, tapi sayangnya, Steel nekat 小田吉君 ngajak Kichi, duel frontal buat nyari celah comeback. Tapi perbedaan stat fisik mereka terlalu jomplang, Kichi dengan gampang nge-parry serangan itu, dan langsung nge-counter pakai raw power yang bikin Steel gak berkutik. 生け捕り前提の Balik ke markas, Ru nginterogasi Steel dan nemuin fakta kalau invasi ini dipicu sama penyakit misterius sang putri kerajaan. Manusia butuh eliksir dari hutan elf, dan keputusasaan itu yang bikin mereka nekat nyerang membabi buta. 一言で言えば人間 Di tengah ketegangan perang, squad E yang lagi mining malah gak sengaja nemuin sumber air panas. Ro langsung manfaatin momen ini buat ngebangun fasilitas pemandian, ngasih buff moral, dan recovery buat pasukannya yang kelelahan. Buat ngetes mental tawanan, Ro ngadain simulasi tempur ekstrim di mana mereka harus bertahan hidup dari serangan sungguhan. Ini strategi psikologis buat mecah ego mereka sekaligus nyaring siapa yang pantas direkrut jadi prajurit. はいそこ死亡 Steel yang masih keras kepala nyoba ngelawan, tapi Ro sengaja nge-heal dia berkali-kali cuma buat dibanting lagi. Taktik penyiksaan mental ini sukses bikin Steel frustrasi, sampai dia nekat mukul Kichi, pakai sisa tenaganya. Setelah ngerasain sendiri, gimana Ro nge-treat bawahannya dengan baik, ego Steel akhirnya runtuh. Dia sadar, kalau loyalitas Kru ngasih peluang hidup yang lebih realistis daripada mati konyol demi kerajaan yang udah ngorbanin dia. 俺はもう帝国 Ro dapet ide gila buat nyelesain konflik tanpa harus perang panjang. Dia minta eliksir dari Elf Chief, tapi bukannya dikasih ke manusia. Dia malah minum potion itu sendiri buat nyerap efek healing absolutnya ke dalam tubuhnya. Buat ngebuktiin teorinya, Ro netesin darahnya sendiri ke prajurit yang sekarat. Hasilnya brutal, luka fatal itu langsung regenerasi instan. Sekarang Ro secara harfiah udah jadi eliksir berjalan, ngasih dia ultimate bargaining chip buat negosiasi sama kerajaan manusia. 何これ Gak pakai lama, Ru langsung buka serangan malam dengan hujan tombak merah yang brutal. Pasukan manusia yang lagi lengah di markas langsung rata tertusuk tanpa sempet ngasih peringatan. Biar gak ninggalin jejak taktis, Ru nge-cast Magic Slime Asam buat ngeleburin semua mayat musuh. Karena ini strategi zone control yang cerdas biar bau darah gak mancing monster liar ke area camp. Besoknya, di markas Elf, Therese East sama Rubelia ngadep Ro buat ngajuin aliansi formal. Dan Ro nanggepin dengan santai, karena dia tahu posisi tawar dia sekarang jauh lebih tinggi berkat kekuatan tempurnya. 気にすんなここの長は他の連中みたいに失礼じゃん Sambil jalan balik, Therese nekat minta tolong Ro buat nyembuhin tuan putrinya pakai darah eliksir itu, dan Ro langsung muter otak ngitung kalkulasi politik kalau dia berhasil bikin kerajaan manusia berutang budi besar ke dia. 我らの姫を蝕む病を治療するため
あなたの持つエルフの飛躍を王国へ送ってく Masuk hari ke-83, Roe mutusin buat main mental warfare dengan manggil pasukan skeleton buat jadi vanguard, sengaja mancing kepanikan di garis depan pertahanan musuh yang lagi jaga malam. Biar makin chaos, Roe ngasih buff coating slime darah ke pasukan tengkoraknya. Akibatnya armor musuh gampang meleleh dan formasi mereka langsung hancur berantakan kena mental break. 俺の分隊をスライム状にして全身を Melihat momentum musuh udah goyah, Roe langsung maju ke garis depan dan ngelepasin serangan area Blood Lightning, yang instan nyapu bersih sisa prajurit yang masih coba nahan barisan. この中枢部を叩けば敵の指揮系統は混乱する Tapi tiba-tiba muncul anomali baru, seorang cowok bernama Filippo Bert yang ngaku sebagai pahlawan pembasmi hama. Dan di balik tampang culunnya dia nyimpen mata majemuk serangga yang nandain dia bukan manusia biasa. 頭にくるよね。カチン Tanpa babi bu, Filippo mecahin botol, berisi parasit yang langsung masuk ke mayat-mayat prajurit. Dan dalam hitungan detik dia nge-revive mereka jadi pasukan zombie buat nge-counter jumlah pasukan Roe. 機体を動かせるようになるんだよ Gak cuma sekadar zombie, parasit itu ternyata memicu mutasi genetik brutal, bikin mayat-mayat tadi meledak dan berubah jadi monster serangga raksasa yang langsung ngepung posisi Roe dari segala arah. さっきの虫が死体を改造しているのか Filippo manfaatin blind spot pas Roe sibuk ngurusin krokonya. Dia manggil kelabang raksasa dari bawah tanah yang langsung nelan Roe, bulat pakai rahang beracunnya. Roe berhasil ngerobek rahang kelabang itu dari dalam, tapi dia kelihatan kena efek racun fatal sampai senjatanya lepas. Bikin Filippo langsung over pede ngira dia udah menang telak. Padahal itu cuma biting tingkat dewa. Pas guard Filippo turun, Roe yang ternyata punya imun racun mutlak langsung bangkit dan ngasih tendangan telak ke muka si pahlawan serangga itu. Kena mental gara-gara di counter, Filippo ngelepasin limiternya dan bermutasi penuh jadi hybrid lalat belalang sembah, ngeluarin tentakel ungu buat nambah range serangannya di udara. Gak mau buang waktu, Roe ngaktifin mode armor skeletonnya buat nahan damage. Terus dia dash nembus hujan tentakel dan ngasih pukulan critical yang bikin Filippo langsung nyungsep ke tanah. Sementara bosnya tepar, Kichi dan Mi langsung bagi tugas buat nyapu bersih sisa monster serangga di area itu. Mastiin gak ada bala bantuan yang bisa nge-backup Filippo. どうしたタムミなんだか嫌な予感がするの Melihat HP-nya udah kritis, Filippo pura-pura nyerah buat ngeluarin gas beracun. Terus dia pakai trik ganti kulit dan kabur telanjang bulat masuk ke dalam hutan. 逃げ足に関してはちょっと自信があるんだよ 逃がすか Bukannya ngejar, Roe malah fokus ngeluting tentakel yang putus tadi. Dan lewat skill kanibalnya, dia langsung nyerap data genetik dan dapet pasif baru buat ngendalin hama. Di tempat yang berbeda, komandan pasukan manusia yang lagi lengah minum ramuan tiba disergap sama asasin berjubah dari belakang. Yang jelas ini operasi sabotase dari faksi internal mereka sendiri. まさかエルフの飛躍それさえあればこれ以上無駄に兵 Gak lama setelah itu markas manusia meledak hebat dari kejauhan. Dan Roe sadar kalau faksi musuh udah hancur dari dalam. Jadi dia mutusin buat narik mundur pasukannya. よしこれで防壁代わりになる Balik ke markas, Roe dan seluruh aliansi ngadain upacara kremasi buat prajurit yang gugur. Yang bukan cuma soal penghormatan, tapi juga buat naikin moral tim yang sempet drop. この世界では死者はきちんと葬らないと Mendengar sumpah setia dari Akita Inu dan pasukannya, tatapan Roe makin tajam. Karena dia udah nyusun blueprint taktis di kepalanya, buat ngebantai siapapun yang berani ngusik wilayah kekuasaannya. 私にもっと力があれば 皆の反応 Setelah pertempuran brutal kemarin, dia langsung pamerin skill healing barunya buat recovery team, dan dia juga deploy shield magic yang super tebal buat nutupin blind spot pertahanan mereka. それ以外に Buat ngetes durability shield itu, Roe langsung ngasih pressure test pakai pukulan mentah,
Dan gokilnya butuh effort lumayan keras buat bisa ngehancurin barrier tersebut. 破壊できない頑丈な防壁 Di sisi lain, Mi yang udah berevolusi jadi ras vampire elite mulai nunjukin dominasinya, dia bahkan pakai zombie buat eksperimen resource management demi ningkatin efisiensi tempur. なるべくしてなった Gak mau kalah, Kichi juga pamerin form Minotaur barunya yang ngasih buff massive di physical strength, bikin Raw makin pede sama raw power pasukan utamanya. っていうか Sementara itu, Mi yang sekarang punya multiple eyes langsung switch ke role intel. Dia aktifin remote viewing buat nge-scan area sekitar dan ngumpulin data taktis tanpa harus terekspos. そのリモートビューイング Momentum makin positif pas Akita Inu bawa pasukannya buat gabung, nambahin ekstra manpower yang krusial banget buat ngisi celah di formasi tempur mereka. ここにおりますぞ Tapi tensi tiba-tiba naik pas Ro lagi ngasih briefing ke para tawanan karena Sato ngerasa diremehkan dan langsung nyoba ngelakuin intimidasi fisik buat nge-push mental musuhnya. ここの奴らより俺らの方 Tanpa babi bu, Sato langsung dash pakai flaming sword-nya buat nge-clear area, sementara rekan timnya dengan sigap ngebaca pergerakan musuh dan langsung nge-counter pakai tendangan fatal yang mutusin momentum serangan lawan. Gak ngasih napas sedikit pun, Sato langsung follow up pakai AOE Fire Attack yang brutal, bikin sisa tawanan yang mau berontak langsung kena mental dan nyerah di tempat. 心置きなくプライドをへし折 Melihat situasi kaos, Apeman nyoba nyari celah buat nyerang dari blind spot, apasnya refleks roll terlalu savage, dan dia langsung nge-counter pakai pukulan telak yang bikin musuhnya instant KO. Di area yang sama, salah satu musuhnya nyoba main trik manipulasi psikologis ke Mi, tapi Raw yang udah baca niat busuknya langsung ngasih hantaman keras buat ngasih zone control. さすがに目の前でダメに Bukannya kapok, cowok itu malah nyoba taktik negosiasi yang aneh dengan nyium tangan Raw, dan akibatnya dia langsung kena backlash berupa pukulan brutal kedua yang bikin dia tepar. Setelah urusan tawanan beres, Raw mulai fokus ke upgrade equipment. Dia pakai skill sintesis buat ngegabungin material langka demi nyiptain item dengan stat yang jauh lebih OP. 逮捕 Buat ngetes hasil eksperimennya, dia sengaja nge-spawn monster dari energi gelap, terus langsung di-execute instant buat ngukur seberapa besar damage output dari ability barunya. 出したのですぐ殺 Besoknya, Raw langsung deploy skeleton workers buat nambang resource secara masif, karena dia punya grand strategy buat ngebangun fasilitas hot spring demi ningkatin moralnya pasukannya. その最大の目的は Pas lagi patroli solo di hutan buat ngecek perimeter, radar Raw tiba-tiba nangkep anomali energi, dan ternyata itu adalah Elf Chief Daughter yang muncul buat ngasih support logistik. 久しぶりね Berkat supply bibit magis dari Dryad itu, Raw langsung ngubah taktik survival mereka dengan ngebuka lahan farming, mastiin supply chain makanan mereka aman buat jangka panjang. 自然物よりも成長 Di tempat terpisah, Mi lagi ngejalanin operasi intelijen tingkat tinggi. Dia pakai skill mind control buat ngekstrak informasi rahasia dari para ksatria, musuh tanpa ninggalin jejak fisik. 彼らはダムミちゃんの Balik lagi ke area tambang, timnya berhasil nemuin rare drop berupa kristal hijau, dan tanpa ragu Raw langsung ngekonsum item itu buat nge-unlock skill tree baru yang lebih mematikan. Dengan buff skill barunya, Raw langsung manfaatin tumpukan tulang sisa battle buat nge-craft transport golem raksasa, ngasih mereka mobilitas absolut di medan tempur. Menjelang hari keberangkatan, mereka ngadain farewell party buat ngelepas stres, tapi Sato malah overconsume alkohol sampai mabuk berat dan kehilangan tactical awareness-nya sama sekali. Gak buang waktu lagi, Raw langsung deploy unit elite-nya pakai transport golem raksasa buat nembus medan berat, karena target utama mereka sekarang adalah nguasain kota pertahanan musuh sebelum bala bantuan datang. 目的地防衛 Buat nembus kota pertahanan yang ketat, Raw dan squadnya pakai penyamaran wujud manusia, soalnya wujud asli mereka bakal langsung mancing aggro dari penjaga gerbang. Masuk ke dalam kota, Raw langsung mampir ke markas guild buat cari intel, dan dia sengaja ngebiarin preman lokal tumbang, biar negosiasi sama resepsionisnya lebih gampang. Sadar kalau wujud ogre-nya terlalu mencolok buat misi stealth, Raw langsung switch ke form manusia, biar dia bisa bebas mapping area tanpa ketahuan musuh. 前世の体トモク Pas sadar ada yang nguntit, dia sengaja mancing targetnya ke gang buntu, terus langsung eksekusi instan buat ngecek barang bukti berupa cincin sindikat dari tubuh mereka. Sementara itu di sisi lain, Makul lagi dikeroyok sama anggota sindikat yang sama, tapi Raw datang di timing yang pas banget, dan langsung nge-counter serangan fatal itu. Berbekal info dari cincin tadi, Raw nyusup ke markas musuh pas malam hari, ngelewatin penjagaan luar, buat nemuin target utama mereka, yaitu Rubiria yang lagi disekap. Biar operasi rahasia ini
Gak ninggalin jejak sama sekali, Ro nyuruh Filippo Bird pakai artefak manipulasi memori ke target, jadi identitas squad mereka tetap aman. Besok paginya, Rubiria bangun dalam kondisi amnesia soal penculikannya, tapi insting bertahannya langsung aktif buat nganalisa siapa sebenarnya orang-orang di sekitarnya ini. Niat awal cuma mau nge-hire pengawal, Rubiria akhirnya ngeluarin koin emas murni sebagai bayaran. Dan Ro yang ngelihat profit gede, langsung act tawaran itu tanpa ragu. 金板1枚は100万ゴルド Gak buang waktu, squad langsung deploy golem ke labang raksasa buat ninggalin kota, manfaatin ukuran golem itu buat nembus medan wasteland yang berat dengan efisien. Di tengah jalan mereka kehalang kawanan monster banteng, jadi langsung ambil inisiatif nge-cast Magic S tingkat tinggi buat nge-freeze target dalam satu hit. Ancaman belum kelar, karena ada monster kelinci yang nyergap dari blind spot. Tapi refleks Rubelia gila banget. Dia langsung counter pakai tebasan fatal di udara. Masuk ke zona baru yang penuh monster ular, Ro mutusin buat hemat stamina, dan langsung ngelepas shockwave area buat nge-wipe out seluruh kawanan dalam sekejap. 一気に行くぞ。みんな構えて。 Walaupun medannya keras, Rubiria ternyata gampang adaptasi, dia malah ikut ngebantu logistik tim, yang bikin moral squad makin naik pas lagi fase istirahat. Biar gak jadi beban pas pertempuran sesungguhnya, Ro maksa McCool sama Rubiria buat ikut sesi latihan fisik, fokus ke mekanik dasar pedang dan stamina. Pas nyampe di rute pegunungan, mereka harus nyusun taktik baru, karena area itu dikuasai monster elang, yang artinya mereka wajib siapin formasi anti udara. Ro sengaja maju sendirian buat ngebait kawanan elang itu, terus narik benang perangkapnya di timing yang super presisi buat nge-grounding semua target sekaligus. Tapi apesnya, farming massal itu malah mancing aggro dari bos area, dan monster raksasa itu langsung dive nembus pertahanan buat ngehancurin golem mereka. Kenampasan Magic ingin bikin Ru kepental ke udara, tapi special awareness dia brutal banget. Langsung nembakin benang ke tebing buat nahan momentum jatuh. Sadar kalau base stats-nya kurang buat duel udara, Ru langsung switch ke mode exoskeleton armor, nge-boost physical damage-nya sampai ke titik maksimal. Dengan speed yang udah over limit, dia nge-dash nembus badai angin musuh terus ngunci pergerakan bos itu sebelum ngebantingnya ke tanah pakai raw power. Sebagai finishing touch, Ru nge-extract core elemen dari bos itu buat dikonsumsi, yang langsung nge-trigger evolusi sayap baru buat nutupin kelemahan aerialnya. Beres ngurusin upgrade sayap barunya, rombongan akhirnya sampai di area air terjun buat istirahat sejenak, ngasih waktu buat Rubiria main air, meski cipratannya malah bikin Mi lumayan bad mood karena basah kuyup. Gak jauh dari sana, mereka langsung manfaatin sumber air panas alami buat recovery otot dan ngilangin fatigue setelah perjalanan panjang melintasi pegunungan. Pas malamnya, suasana pesta sempat chaos gara-gara ada warga yang cari gara-gara sama Kichi, tapi Ro milih bodo amat dan fokus numpuk buff status dari konsumsi ikan lokal. うまいなこれ。 Esok paginya pas lanjut jalan, formasi party mulai goyah karena Alma dan Felicia kelihatan pucat parah, nandain ada anomali di kondisi fisik mereka yang drop drastis. Situasi mendadak kritis pas perut kedua cewek itu membesar dalam semalam, dan Ji langsung ngasih insight fatal kalau janin Ogre di dalam sana lagi nyedot HP dan mana ibunya secara agresif. 問題も王がなら何の問題 Sadar kalau nyawa mereka di ujung tanduk, Ro langsung ambil komando buat nyari safe zone terdekat, karena nunda persalinan dalam kondisi defisit energi gini sama aja bunuh diri. Spinel ngekonfirmasi kalau potion biasa udah gak mempan nahan drain rate-nya, jadi Ro ambil langkah ekstrim dengan gigit lengannya sendiri buat dijadiin suplai darah bervitalitas tinggi. 恨んでくれていい。 Transfusi darah darurat itu sukses ngasih temporary buff buat nahan HP Alma dan Felicia dari titik nol, ngulur waktu berharga sampai mereka nemu lokasi persalinan. Begitu radar mereka nangkep sinyal gua, tim langsung nge-clear kawanan beruang di dalamnya dalam hitungan detik, ngubah sarang monster jadi ruang operasi darurat. Ro langsung spam magic anesthesi dan healing secara simultan buat stabilin vital sign mereka, sementara Mi udah standby bawa pisau bedah buat eksekusi operasi caesar yang super berisiko ini. Ketegangan akhirnya pecah pas suara tangisan bayi menggema di gua, nandain operasi sukses besar, dan kedua bayi hybrid itu lahir dengan selamat tanpa ada korban jiwa. Ji ngasih analisis tambahan kalau fenomena mutasi genetik ini ngasilin ras langka mixed blood, yang secara taktis punya potensi base stats jauh di atas rata-rata monster biasa. Setelah ngasih nama Auro dan Argento buat kedua pewarisnya, Ro ngiket janji absolut buat ngelindungin keluarga barunya ini dari segala ancaman yang ada di dunia brutal ini. Besoknya Ro langsung solo raid ke puncak gunung es buat nyari bahan makanan premium.
dan radarnya langsung ngunci target ke monster rusa putih level Lord yang punya aura intimidasi gila-gilaan. Sementara itu di lembah bawah, party manusia yang dipimpin McCool lagi kena pressure habis-habisan dari bos Fomorian raksasa. Formasi defense, mereka nyaris hancur kena spam serangan fisik. Situasi makin fatal pas bos itu nge-charge energy beam, area of effect yang langsung nyapu bersih garis depan, bikin HP party manusia itu drop ke zona merah dalam sekejap. Lihat ada celah buat nyuri last hit, Ro langsung switch ke mode artileri, dan ngelepas tembakan presisi tinggi dari jarak jauh yang sukses nge-one-shot bos itu, tanpa ampun. ワードンフレショットバールだった。 Sebagai kompensasi udah nyelamatin nyawa mereka, Ro ninggalin beberapa potion high grade buat party McCool sambil ngeklaim bangkai bos itu buat diabsorb materialnya. Balik ke markas, Ro dibikin kaget lihat growth rate anak-anaknya yang udah bisa jalan. Jadi dia langsung ngasih bubuk tanduk rusa putih yang ngasih instant stat boost ke mereka. オーロとアルジェントは、 Tak mau kalah, Ro juga ikut nelan sisa material Lord itu buat nge-trigger sinkronisasi genetik yang langsung nge-unlock rentetan skill pasif baru buat nambah arsenal tempurnya. わからないアビリティを得た。 Akumulasi exp dan material langka itu akhirnya nyentuh threshold maksimal, maksa sistem buat nge-trigger evolusi eksistensial Ro jadi entitas Apostle Lord dengan deretan title overpower yang bikin dia makin broken. Sambil ngelanjutin ekspedisi, rombongan terpaksa buka camp darurat karena Spinel dan Emery udah masuk fase persalinan. Dan gokilnya bayi-bayi hibrida ini lahir dengan fisik yang jauh lebih advance dari ras normal. すごいな。大きさが Sesampainya di kota labirin, Ro langsung nyari info ke markas guild lokal, tapi alih-alih nanya baik-baik, dia malah mancing keributan buat ngetes power level para petualang di sana lewat skema taruhan berhadiah. こいつらに勝ったら、 Taktik provokasi itu sukses besar mancing ego mereka, tapi sayangnya gap kekuatan mereka terlalu jauh. Bikin squad Ro ngebantai seisi ruangan tanpa keluar keringat sedikit pun. なんだよな。 Kelar ngurusin kroco-kroco itu, Ro nemu item magis langka berupa proyektor visual, yang langsung dia borong buat ngedokumentasiin masa pertumbuhan Auro dan Argento yang super cepat. 宿に帰って、と Masuk waktu malam, Ro mulai ngecek status tiap squad tempurnya lewat alat komunikasi jarak jauh, mastiin informasi Sato dan Mi jalan sesuai rencana tanpa ada indikasi ambush dari musuh. Tapi masalahnya ada di squad 4 yang lagi kacau, Balo kehilangan komando, gara-gara Kichi absen dari posisinya, dan bikin formasi pertahanan mereka gampang banget ditembus musuh. Pas Ro nyoba ngelacak sinyal Kichi, transmisi visualnya malah nampilin sosok musuh misterius yang ngasih indikasi fatal kalau nyawa partner terkuatnya itu lagi di ujung tanduk. 死んだ。 Gak mau ambil resiko kehilangan aset tempur utamanya, Ro bareng Rubiria langsung mutusin buat putar balik rute ekspedisi menuju kota labirin Griffos demi nge-rescue Kichi secepat mungkin. ということで、名 Di tengah tensi perjalanan yang makin tinggi, Mi ngasih artefak kalung lama buat ngingetin Ro soal janji masa lalu mereka, sekaligus jadi anchor mental biar Ro gak gegabah ngambil keputusan. ダムミちゃん、聞いて。 Begitu rombongan nyampe di gerbang dungeon utama, radar mereka langsung nangkep hawa intimidasi brutal dari sesosok minotaur raksasa yang ternyata adalah Kichi dalam wujud evolusi terbarunya. Usut punya usut, Kichi sempat kejebak ilusi boss dungeon yang nge-copy wujud Ro dengan akurasi 100%, bikin dia kena mental break, dan hampir mati konyol, kena critical hit. 小田吉君は、 Tapi di detik-detik kritis itu, insting survival, Kichi nge-trigger system buat ngasih buff perlindungan Dewa Petir, ngereset momentum pertarungan, dan balikin keadaan secara instan. そう、俺が見た。 Ngerasa udah selevel gara-gara evolusi itu, Kichi langsung nantangin Ru duel 1 lawan 1 di arena terbuka, buat ngebuktiin siapa alpha male yang sebenarnya di party ini, tanpa kasih napas. そうだ。 Kichi langsung nge-rush pakai raw power murni, maksa Ru buat nahan impact serangannya pakai tombak sambil nganalisa pola gerakan baru musuhnya. Refleks dodge Ro emang brutal, tapi Kichi cerdas manfaatin blind spot dengan ngeluarin area of effect api buat motong jalur evasi Ro. Pas Kichi nyoba nge-spam serangan proyektil batu dari atas, Ro dengan santainya nge-cast shield elemen air tingkat tinggi yang sukses ngenetralisir semua damage tanpa sisa. Gak mau buang waktu lagi, Ro langsung switch ke mode ofensif penuh
nge-summon lengan raksasa dari dimensi lain buat nge-grab dan ngebanting Kichi ke tanah dengan force yang gila-gilaan. Kichi yang udah terpojok nyoba spam laser beam buat nahan jarak. Tapi armor pasif Ro terlalu tebal buat ditembus serangan proyektil kelas menengah kayak gitu. Momentum berbalik total pas Ro nge-charge energi api di tombaknya, mancing Kichi buat adu mekanik di titik tengah yang berujung pada ledakan area supermasif. Lewat celah asap ledakan itu, Ro nge-dash nembus blind spot, dan langsung ngasih rentetan pukulan fatal beruntun yang sukses ngancurin sisa HP Kichi, sampai drop ke titik nol. Walaupun babak belur parah, duel brutal itu justru ngereset hierarki party mereka, ngebuktiin kalau gap kekuatan Ro masih terlalu jauh buat dikejar sama evolusi tier bawah. Ro dan partinya akhirnya nyampe di ibu kota. Dan gila, pertahanan kotanya solid banget dengan struktur berlapis yang bikin musuh susah buat nembus masuk. Sambil observasi tata kota, buat nyari blind spot, mereka langsung disambut sama Rubiria yang udah nungguin buat ngasih akses VIP ke area elit. Masuk ke Amber Palace, Party Ro langsung disuguhin fasilitas Sultan, dan pastinya mereka manfaatin momen ini buat recovery stamina lewat feast gila-gilaan. Besoknya, Rubiria ngasih item krusial berupa red card, semacam pas absolut, biar Ro bisa bebas keluar masuk ibu kota tanpa kena screening penjaga. どこにもないぞ。 Sadar kalau misi utama udah kelar, Ro gak mau buang waktu dan langsung narik pasukannya buat cabut balik ke markas. Ninggalin beberapa unit buat intelijen. Hai. Di tengah perjalanan pulang, Mi mendadak drop karena kena backlash dari magic deficiency, efek samping dari nahan evolusi terlalu lama. むず Saat mecah limiternya, Mi maksa diri buat solo run, ngelawan pasukan raksasa panggilannya Ro, nge-push sisa, mananya sampai titik darah penghabisan. Insting survivalnya aktif, Mi langsung cast AoE freeze attack yang brutal banget, sukses nge-wipe out semua raksasa, dan ngebuka jalan buat evolusi. いや、よくやったよ。 Kehabisan bensin pasca serangan fatal tadi, Mi langsung tumbang, jadi Ro harus nge-carry dia sambil mastiin perimeter tetap aman dari ambush. そうなの。 Pengorbanannya kebayar lunas, Mi sukses berevolusi jadi wujud Vampire Noble Variant. Dapet buff stat gila-gilaan, dan langsung pamer wujud barunya ke Ro. 名実ともに Gak lama setelah itu, Party Ro akhirnya nyampe di markas asal mereka, dan langsung disambut sama Progress Base Camp yang udah di-upgrade habis-habisan. Sambil inspeksi lorong markas yang makin luas, Ro juga ngecek rekrutan baru, mastiin resource dan manpower mereka siap buat ekspansi berikutnya. これからはとり Tapi euforia kepulangan itu mendadak suram pas mereka dapat kabar kalau Ji, sesepuh goblin di markas, udah masuk fase kritis dan tinggal nunggu waktu. アルジェントとオーロ。 Buat ngasih ketenangan terakhir, Ru manggil semua petinggi party buat pamerin wujud evolusi mereka, ngebuktiin kalau klan ini udah ada di tangan yang tepat. みんな、 Ngeliat generasi penerusnya udah sekuat monster tier atas, Ji akhirnya bisa ngelepas beban moralnya dan nutup mata dengan tenang tanpa penyesalan. このジジイ。 Sebagai bentuk penghormatan terakhir ala prajurit, Ro ngadain upacara kremasi besar-besaran, ngebakar jasad Ji, biar semangat tempurnya nyatu sama alam. よーし、みんな。 Gak mau larut dalam duka, Ro langsung manfaatin momentum ini buat ngadain turnamen internal. Tujuannya buat ngetes power scaling tiap member pasca evolusi. 頑張れよ。 Duel pertama langsung pecah, Sei ngeluarin burst magic jarak jauh buat nge-zone out Terrace East, maksa sang satria buat main defensif nahan damage area. Makin panas, Kichi yang udah gatel pengen ngetes wujud Minotaur barunya, langsung nantang Ru duel 1 lawan 1 buat ngebuktiin siapa alpha di party ini. この戦いで Tanpa nahan diri, Kichi ngedash bawa momentum brutal, tapi Ru dengan santainya nge-counter pakai raw strength yang bikin arena langsung hancur berantakan. Walaupun babak belur parah, duel brutal itu justru ngereset hierarki party mereka, ngebuktiin kalau gap kekuatan Ro masih terlalu jauh buat dikejar sama evolusi tier bawah. 俺は自分が勝ったことより。 Besok paginya, radar Ru nangkep sinyal darurat dari Rubiria lewat item komunikasi, nandain kalau ada misi high risk baru yang nunggu mereka di ibu kota. 顔が売れれば